Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Yuswandi. Saya manajer redaksi dari unit Pelangi Mizan. Kali ini saya akan coba mengulas tentang produk yang sangat fenomenal menurut saya ya, sebagai orang redaksi, karena produk ini selama hampir 14 tahun bertahan sampai sekarang. Tentunya ini tidak mudah mempertahankan produk seperti itu selama itu, karena tentunya juga sudah ada kontribusinya buat perkembangan anak-anak di Indonesia. Apa produk itu? Yaitu Halo Balita. Ayah bunda semua, buku yang ada di tangan saya ini adalah salah satu judul dari seri Halo Balita. Judulnya Aku Bisa Makan Sendiri. Kenapa sih buku ini bisa bertahan sampai 14 tahun? Apa yang menjadi kelebihan buku ini? Tentunya kami dari Pelangi Mizan selalu memperhitungkan bagaimana konten itu menjadi sangat penting, sangat mendasar buat perkembangan anak-anak. Salah satunya adalah kelebihan dari buku ini adalah pertama adalah value ya, tentang akhlak, bagaimana anak-anak secara sederhana, secara lewat cerita yang sangat keseharian diajarkan bagaimana berakhlak. Misalnya bagaimana berakhlak terhadap orang tua, terhadap orang lain, terhadap teman dan sebagainya. Kemudian juga kemandirian. Tidak mudah mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Misalnya bisa pakai baju sendiri, kemudian juga mandi sendiri. Itu sesuatu yang mendasar tapi sebetulnya tidak mudah gitu. Nah, dalam buku seri Halo Balita ini itu disampaikan dengan sangat renyah, sangat mudah karena ceritanya adalah keseharian. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelebihannya tentang spiritual. Artinya di sini anak-anak diajarkan hal-hal mendasar tentang kehidupan beragama atau praktik-praktik keagamaan yang sederhana. Misalnya wudu, sholat, itu untuk anak muslim sangat penting, harus ditanamkan sejak usia dini. Itu tentang konten. Lalu kemudian juga buku ini kan jumlahnya 26 buku ya, kontennya ada 24, kemudian satunya adalah petunjuk orang tua. Jadi untuk ayah bunda jangan khawatir, karena konsep sederhana yang saya sampaikan ini sebetulnya nanti ada dalam satu buku lebih lengkap. Kemudian juga dilengkapi lagi dengan istilahnya bonus satu buku dalam versi bahasa Inggris. Jadi semua judul disatukan dalam satu buku dalam versi bahasa Inggris. Ini untuk mengenalkan anak-anak terhadap bahasa internasional, itu bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kemudian juga kami selalu memberikan tambahan atau value dari satu set buku itu. Salah satunya adalah kita memberikan bonus tiga boneka, Sali, Saliha, kemudian juga Kumi. Kenapa Sali Saliha? Karena memang dalam buku ini tokohnya Sali dan Saliha, satu keluarga muslim yang menjadi pengantar untuk menyampaikan pesan-pesan dalam buku ini. Lalu secara kemasan sebetulnya apa sih kelebihan buku Halo Balita ini? Seperti kita ketahui dan sepengetahuan saya tentang bagaimana merancang buku anak-anak, salah satunya adalah keamanan. Saya akan memberi contoh bagaimana buku itu aman untuk balita. Salah satunya ini namanya round corner. Jadi bentuk bukunya itu tidak tajam, karena ketika dia nanti anak-anak menyimpan di meja kemudian jatuh nimpa ke kaki, itu aman. Kemudian juga buku 0 sampai 5 tahun itu memilih ilustrasi pun harus ada ilmunya, dan kita harus memilih beberapa ilustrator yang memang mengerti tentang dunia anak-anak. Jadi kemudian dari teknik pewarnaan gitu ya, kemudian setting dari buku tersebut dia harus mudah dipahami. Kemudian dari pemilihan kata-kata, kita memilih kata-kata yang paling mudah, yang mudah dimengerti. Jumlah kata tidak lebih dari 9 kata dalam satu kalimat ya, bahkan mungkin lebih sederhana, lebih pendek lagi, karena memang buat anak-anak itu pengenalan kata penting, tapi pemilihan kata yang mudah itu juga penting. Jadi menambahkan kata-kata baru penting, tapi
harus pakai juga bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Itu saya kira beberapa kelebihan dari buku Halo Balita. Di era milenial ini buku bukan hanya sekedar buku konvensional seperti ini, hanya dalam bentuk cetakan dan kertas, tetapi juga akhir-akhir ini banyak beberapa penerbit menggabungkan buku dengan teknologi. Nah, sebetulnya seri Halo Balita ini dirancang tidak dengan teknologi di awalnya, karena ini produk sudah 14 tahun, tetapi untuk merespon perkembangan teknologi maka kami menggabungkan buku seri Halo Balita ini dengan teknologi event audio. Jadi ketika kita mencus dalam halaman ini akan keluar audio sesuai dengan teks yang ada di dalam buku ini. Sebetulnya ini untuk melengkapi, karena perkembangan anak-anak itu perlu dari berbagai sisi. Misalnya dari meraba, melihat, dan mendengar. Salah satunya ini adalah teknologi yang membantu mereka untuk merespon 3 faktor dalam pembelajaran anak-anak. Tidak hanya event audio, tapi juga kita melengkapi dengan teknologi lain, yaitu teknologi AR, Augmented Reality. Jadi sebetulnya itu konsepnya adalah untuk memanfaatkan bagaimana teknologi atau misalnya gadget itu tidak selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi kita coba arahkan bahwa gadget itu bisa untuk sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat interaktif dengan antara anak dan orang tua. Salah satunya adalah yaitu digabungkan dengan Halo Balita. Jadi Halo Balita ini bisa memakai gadget, jadi nanti di dalamnya bisa muncul beberapa gambar animasi yang sesuai dengan cerita di dalam buku ini. Salah satu kualitas atau ciri kualitas dari buku anak-anak yang baik adalah salah satunya misalnya setiap halaman itu harus penuh kejutan. Jadi setiap membuka halaman anak-anak menjadi penarik akan buku itu. Nah, buku seri Halo Balita ini selain setiap halamannya bisa dinikmati secara teks dan secara visual, tapi juga di bagian akhir ada sebuah game yang lebih interaktif. Jadi ini adalah game, jadi namanya pop up ya. Jadi kita bisa angkat, ini ada sebuah gambar di balik halaman yang sebelah ini. Nah, ini salah satu daya tarik dari buku Halo Balita dari sisi games. Baiklah ayah bunda semua, mulai sekarang mari kita manfaatkan usia keemasan anak-anak kita untuk sesuatu yang lebih positif. Salah satunya adalah mengenalkan anak-anak kita terhadap buku. Dari buku itulah anak-anak bisa belajar apa saja. Salah satunya adalah kalau dari buku Halo Balita ini, anak-anak bisa diajarkan tentang akhlak, tentang kemandirian, dan tentang spiritualitas. Mudah-mudahan buku yang sudah berusia di atas 10 tahun, hampir 14 tahun ini bisa menjadi kontributor terhadap kualitas anak-anak Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.